Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Ini penghuni sorga. Insya Allah beliau masuk sorga. Karena yang masuk sorga nanti yang berat timbangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mohon maaf, yang bukan di bawah tenda masuk aja, ini masih ada kosong. Bahasa nanti nggak aman. Ya Allah, ya pawang ujang kali. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah, seru sekalian alam. Ayo kita memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula illa billahil. Jamaah, satu hal yang akan saya sampaikan, tidak banyak, yang penting praktek. Betul tidak? Mata kuluna lima taf'alun. Jangan sampai kita pintar mengucapkan tapi tidak melakukan. Maka saya minta semuanya ikhlaskan diri kita untuk halal bihalal. Hadirkan 3. Coba ikut sama saya. Maafkan, maafkan, ikhlaskan, halalkan. 2, 3. Maafkan, ikhlas. 2, 3. Ayo semuanya. Kalau bapak-bapak nggak usah aneh. Kalau ibu pas. Kalau bapak-bapak aneh. 2, 3. 2, 3. 3. Kenapa maafkan, ikhlaskan, halalkan? Karena kita ini manusia, al-insan. Manusia itu tidak luput dari 2 hal, salah dan lupa. Ulang apa? Salah itu perbuatan yang tanpa dia sadari, dan lupa itu tahu sendiri. Lupa, tidak ingat, lupa nama, lupa tadi babin saja tidak naik. Kan tadi mintanya aparat naik juga, cuma mungkin beliau lagi nggak dengar ya. Tapi tadi udah dipanggil aparat, harusnya disebut langsung babinsa. Ya, dimaafkan. Balasan maafnya bungkusin. Jamaah, tidak banyak yang mau saya ceramahkan, yang penting praktek. Betul tidak? Kedatangan kita melangkah ke sini itu pertanda ampunan Allah menuju kepada kita. Kenapa? Karena dosa itu, lanjutkan setelah yang lewat ini. Mencret nanti itu besar banget esnya. Orang biasanya esnya kecil ya, dia besar. Orangnya kecil, esnya besar ya. Jamaah, lanjut. Dosa itu ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama manusia. Siap Ustaz. Asar. Asar. Iklan dulu asar.
azan? Kita dengar. Tidak boleh ada kegiatan kalau azan, tidak berkah. Kita jawab azan. Jawab azan. Siapa yang tidak jawab azan, itu imannya akan tercabut. Ingat. Iya, kalau aku kan lihat tadi jam 15:13 lah masuk waktu. Saya setiap masuk keadaan pasti saya blok anunya, aplikasi sholatnya. Mohon maaf ya jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Ingat kalau azan jawab azan. Kenapa bisa malas ibu-ibu? Kenapa bisa malas? Kemungkinan tidak menjawab azan. Siapa yang jawab azan, maka imannya dikuatkan. Kenapa? Karena ada syahadat dalam azan. Jadi kita perbaharui syahadat kita. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Pak, baru baca salawat. Ini kuku, ibu jari, simpan di hidung. Hisap, baca salawat. Baru gosok di atas dan di bawah mata. Semoga bisa melihat Rasulullah dan tidak akan mengalami buta. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban gitu. Baca salawat, hisap, gosok atas dan bawah. Kenapa? Jamaah. Udah aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikutkan hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama sadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo sama-sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Isap gosok atas, bawah. Ini kantong mata hilang, Bu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa atas, bawah, tengah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sama-sama. La haula wala quwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jamaah, bisa minta tolong waktu sejenak sambil kita dengarkan azan yang satu lagi, sambil menunggu, karena kita sudah jawab yang satu. Saya sampaikan begini, kenapa kita baca salawat? Ini ada redaksinya. Sama tadi ini sedekah Jumat itu luar biasa loh. Siapa yang sedekah Jumat itu disampaikan hajatnya. Jadi usahakan. Sampai sebenarnya itu sedekah Jumat memberi makan orang 60 orang di pagi hari sebenarnya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah orang sudah banyak makan, betul tidak? Jadi bolehlah secukupnya kita kumpulin, kemudian kita sedekah. Ingat, siapa yang bersedekah di hari Jumat dilipat gandakan pahalanya sampai dengan 70 kali dibanding sedekah di hari lain. Saya ulangi, sedekah di hari Jumat itu 70 kali lipat sama dengan sedekah di hari yang lain. Jadi bagusnya ada sedekah Jumat. Tepuk tangan dulu untuk sedekah Jumat. Terima kasih banyak. Tadi redaksinya ini Hazinatul Asrar dalam satu kitab yang luar biasa disebutkan Nabi Adam masuk surga. Ketika masuk surga melihat di pintu surga ada tulisan selamat datang wahai Nabi Muhammad. Kemudian masuk Nabi Adam. Di dalam surga ternyata ada tulisan Allah dan Muhammad berdampingan. Allah dan Muhammad berdampingan. Tulisan namanya. Kata Nabi Adam, hebat ini Nabi. Namanya berdampingan dengan nama Allah. Makanya inilah dalilnya di masjid-masjid di rumah-rumah kita ada tulisan Allah, kaligrafi Allah Muhammad. Itu ada di surga. Kalau tidak percaya ke sana aja. Terlalu banyak orang, apa alasannya? Kenapa salawatan? Kenapa maulid? Kenapa ini? Karena mereka malas baca kitab. Kita ini diam-diam aja. Aduh ya Allah, apa sih? Itu semua ada dalilnya. Bahkan menggosok mata itu ada dalilnya. Sedekah Jumat ada dalilnya. Semua. Baca Yasin. Iqra Yasin ala mautikum. Bacakan Yasin itu rahmatimu. Mau dikabulkan doanya? Mau? Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Waduh, lama dong. Gampang. Undang ibu-ibu 40. Baru sama-sama baca Yasin. Itu Yasinan. Itu Yasinan. Itu benar itu. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ini sebenarnya saya masih ada 3 acara ini. Tapi sebenarnya saya harusnya ada di Makassar. Tapi untungnya yang Makassar itu larinya ke Zoom tadi, jadi aman. Makasih banyak atas penampilannya. Dan enaknya karena ada 5 penceramah sebelum saya. Jadi aman. Jamaah, ayo nikmati acara ini. Santai aja ya. Jangan buru-buru ya. Sedikit lagi. Ya 2 jam lah. Nabi Adam kaget. Di surga tulisan, ya ini Allah Muhammad. Itu benar. Allah Muhammad. Ini dalilnya. Orang pasang tulisan Allah Muhammad. Di surga ada. Tiang-tiangnya surga tulisan nabi. Namanya nabi itu banyak. Muhammad, Yasin, Toha, Ahmad, Mustafa, Allah Toha, Allah Yasin. Jamaah. Oh jamaah. Kata Nabi Adam, aku mau melihat wajah Nabi Muhammad. Karena Nabi Adam mintanya di surga, maka diperlihatkanlah. Habis ya. Ya Allah, kenapa nak ke sini? Jauh muternya. Kasihan loh, dia nontonnya di sebelah. Jamaah, lain itu. Iya, umur saya cuma berapa tahun lah. Ya taruhlah umur saya 120. Kapan lagi ketemu ibu-ibu yang ini semua? Betul tidak? Bisa dimulai ceramahnya?
Nabi Adam lihat, diperlihatkanlah wajah Nabi di kubunya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Nabi. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Maafkan, ikhlaskan, halalkan. 1, 2, 3. Maaf. Artinya maaf, mengembalikan perasaan. Man sama Ramadan iman waktu sama gubilau mata kada min zambi. Semua sudah diampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Amin. Dosa kepada Allah sudah terhapus lewat ibadah puasa dan tarawih kita. Dosa pada diri sudah terhapus lewat ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Tapi masih ada satu dosa yang belum terhapus. Suara apa itu? Maaf, itu bukan suara kuda, itu suara saya. Mana ada kuda di sini? Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Malam pertama Ramadan dia puni dosa, malam kedua Ramadan dia puni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan siapa yang datang, malam ketiga Ramadan dia puni dosanya 2 tahun 1 tahun lalu 1 tahun akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala hatam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat atas, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan rahmat Isa, dan 20 Ramadan dimasukkan surga Firdaus, 21 Ramadan dimangkas 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 6 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Itu pahala tarawih. Tiap malam beda-beda pahalanya. Saya tidak sampai hati lihat kenapa ada orang akhir Ramadan tidak muncul di masjid. Padahal pahalanya makin naik. Wah! Di Mekah makin akhir Ramadan makin penuh. Di sini makin maju sapnya. Masih ada dosa? Masih ada dosa? Maka dihapus lewat zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagusnya dari jiwa ke jiwa. 1, 2, 3. Dari jiwa ke jiwa. 1, 2, 3. Dari jiwa ke jiwa. Jadi zakat fitrah itu dari orang ke orang. Jadi kalaupun masjid mengumpulkan zakat fitrah boleh, tapi dikumpulin, dicatat, nanti dibagikan lagi, menyalurkan. Jadi terima baru salur, terima baru salur. Oke? Karena zakat fitrah tidak bisa masuk di kas masjid. Zakat fitrah saya lebih setuju, lebih baik beras supaya aman. Betul tidak? Karena tidak ada masjid pakai beras. Jadi dipisahkan kasnya masjid. Ada uang masjid, ada uang pembangunan, ada uang zakat. Uang zakat tidak bisa masuk masjid, tidak boleh. Karena harus dari jiwa ke jiwa. 1, 2, 3. Kalau perlu zakat, antar zakat itu ke rumah orang miskin. Antar. Jangan orang miskin yang antri. Salah. Kalau kita mau siapa yang pergi? Kita ke toilet atau toilet yang datang? Ini logika. Zakat ini kita harus keluarkan, bukan disimpan. Kalau perlu antarkan. Saya tidak setuju orang miskin dijejer terus dibagikan. Mereka desak-desakan, ada yang tenjak. Kasihan itu. Antarkan, titip sama Pak RT. Ada Pak RT? Titip sama Pak RW. Nanti Pak RT sama Pak RW bagi. Maksudnya bagi, antarkan ke rumahnya. Data baik-baik. Masih ada dosa? Dihapuskan malam takbiran. Allahu Akbar.
Stop, saya tidak mau pakai mic takbiran. Nanti kaget orang sebelah. Baru lebaran di situ. Jamaah, siapa yang begadang di malam takbiran, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Begadang bikin dodol, begadang ngatur lontong, begadang ngatur kue. Kata suaminya, tolong dong kuenya coba, jangan ada di toples, di kaleng. Yang di toples buat tamu, buat bapak saya sudah siapkan di kaleng. Pas buka kaleng kue hangus. Arah kulitnya disentuh apinya neraka. Jamaah, lanjut. Masih ada dosa? Masih ada dosa? Dihapus lewat salat Id. Pergi salat Id. Yang alangan pergi juga. Tapi tidak usah salat, duduk di lapangan, dengar khutbah. Jadi dapat pahala juga. Kenapa salat Idnya biasanya di lapangan? Atau masjid yang ada lapangannya? Atau masjid terus ada pelatarannya? Duduk di pelataran, kenapa? Mau tahu? Supaya wanita halangan juga bisa hadir. Tapi tidak salah, cuma duduk. Usahakan melewati jalan yang berbeda. Lewat sini pergi, pulangnya lewat sana. Kenapa? Supaya banyak tanah yang dipijak. Jadi saksi. Jamaah. Oh jamaah. Tapi jangan salah paham. Ya Allah, ketuanya sudah ada di sana. Tadi kan duduk di sini. Tiba-tiba di sana dia. Beliau kan penceramah juga, ada pengajian ibu-ibu yang mau dihadir itu. Ustazah itu. Jangan lupa besoknya ketua panitia. 2 orang ya. Itu yang harus ditamakan. Ustaz Maulana mah gampang. Naikin aja di mobil. Jamaah. Lanjut, bawakan cepat. Satu di sana, satu di sana. Cepat kejar ya Allah. Udah jauh. Sana, sana. Ibu sana, sana. Yang di sana sudah ada. Yang di sana. Itu sana. Ibu cepat kejar. Itu sana. Ya Allah, itu ibu balik lagi dia. Terus. Ya Allah, inilah. Iyalah. Itu barakah. Berkah itu menetap menyebar. Dimakan oleh ahli ibadah. Sepanjang dia beliau ngaji dapat pahala. Ya Allah, itu baterainya apa? Lanjut. Baik, kita mulai ceramahnya. Supaya banyak tanah batu. Udah ketemu? Panitia yang bermasalah. Oh, kepala sekolah. Hebat ya. Jadi kepala sekolah adalah di balik laki-laki hebat ada wanita hebat di belakang. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres di belakang. Stres itu pasti suaminya. Ngatur dana bos, nota-notanya, saya tahu itu. Jamaah, lanjut. Semua tanah yang kita injak jadi saksi.
Makanya jangan lewati jalan yang sama. Udah 3 orang, tadi 2 jadi 3 sekarang. Jamaah. Tapi jangan salah paham. Masuk masjid lewat sini, keluar lewat sana, nggak kau dapat sendalmu. Sendalnya disimpan di situ, keluarnya lewat sana. Jamaah. Lanjut. Ini lagi, mohon maaf, harus saya sampaikan. Salat Id berapa rakaat? Rakaat pertama berapa takbirnya? Rakaat kedua? Kenapa 7, kenapa 5? Kenapa 7, kenapa 5? Ini getar terus di sini. Panas. Bunyi terus. Jamaah. Kenapa 7? Kenapa 5 takbir? 7 takbir rakaat pertama untuk menghapuskan 7 dosa bagian di atas. Coba kita hitung. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu makanya 7 takbir. 1, 2, 3. Nah, makanya itu 7 takbir rakaat pertama. Rakaat kedua berapa takbir? Kenapa 5? Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Kita itu. Nah, udah cukup. Berapa takbir? 2 tangan, 2 kaki. Udah cukup lah 5. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah bahas yang kelima. Udah tahu tempatnya itu. Walaupun mati lampu dapat saja. Jamaah. Masih ada dosa? Masih. Dosa kepada sesama manusia. Harus saling mengunjungi, saling minta maaf. Makanya maafkan. Maafkan itu kembalikan perasaan orang. Ikhlaskan itu tidak usah dipikirkan yang sudah diberi. Memberi ikhlas, menerima ridho. Oke? Ulangi. Memberi, menerima ridho kalau dikasih. Tidak usah macam bicara. Yang kasih juga harus ikhlas. Nggak usah dibahas kalau sudah dikasih. Oke? Ada perempuan masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Kenapa bisa? Karena tidak ingin dibalas sama anjing. Kalau memberi manusia bisa jadi mengharap balasan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya apa? Ada orang memberi karena anaknya anu. Ada orang memberi karena bapaknya si itu. Betul tidak? Kita tidak lihat merek siapa yang kita kasih. Yang penting ikhlas saja. Betul tidak? Oke? Siapa yang memberi tidak ikhlas, mengharap balasan dari orang yang diberi, berarti dia mau lebih hina dari ini. Memberi, menerima, meminta-minta. Jadi harusnya memberi. Usahakan tangannya di atas. Jangan berharap tangan di bawah. Apalagi meminta. Meminta-minta. Ini anaknya mau pipis. Tapi emaknya lebih pipis. Jamaah. Makanya kita saling mengunjungi. Halal dihalal. Saling menghalalkan. Mempertegas hukum, mengikhlaskan, mengharapkan apa? Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi setelahnya. Amin. Halal itu mencairkan suasana. Makanya kita perlu butuh yang namanya halal bihalal. Baik, karena waktu saya tidak bisa lama-lama karena sudah masuk asar, kita mulai ceramahnya. Saya janji orang itu 3:30 loh.
di hotel ini sudah 3:30 kali. Ketawa aja dia. Saya yang kena. Jamaah. Baik, kita mulai. Coba simpan tangannya di dada. Semuanya. Tenangkan hati kita. Kalau istighfar itu bacanya gini. Tarik nafas dulu. Bisa? Tarik dulu. Berarti turun ke tanah. Kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah ke hati. Sudah 3. La ilaha. Kalau lihat ada orang zikir begini-begini, itu maksudnya itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau naik kendaraan, subhanallah jalan lurus, alhamdulillah turunan, la ilaha illallah belok-belok, tanjakan, Allahu Akbar. Itu caranya. Jadi kalau jalan lurus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau jatuh di jurang, innalillah. Kalau ada sweeping apa kalau di sini namanya? Razia. Ada razia, ada polisi. Di mana supaya kita tidak ditahan? Baca ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Tambah, la haula illa billah. Kemudian lengkapi surat-suratnya, tidak ditahan. Tidak ditahan. Oke? Nah, sekarang lebaran itu identik dengan 4. Baju baru, alhamdulillah, tuh dipakai di hari raya. Tak punya pun masih ada baju tetangga. Jemaah, maksudnya baju baru memperbaharui diri. Oke? Yang kedua, mudik. Artinya silaturahmi. Kemudian yang ketiga, makan-makan. Tanda kesyukuran nikmat. Lalu berbagi supaya timbul empati. Alhamdulillah. Jamaah. Dan diusahakan ziarah kubur. Ziarah kubur 2 kali. Sebelum Ramadan, sesudah Ramadan. 1, 2, 3. Sebelum Ramadan, sesudah Ramadan. 1, 2, 3. Sebelum Ramadan, sesudah Ramadan. 1, 2, 3. Sebelum Ramadan kita ziarah kubur untuk kita supaya lega perasaan. Kalau kita ziarah kubur sebelum Ramadan, tahu nggak? Itu perasaan di malam pertama Ramadan lega. Karena sahur pertama pasti menetes air mata kita. Tarawih pertama pasti menangis kita. Nangis kita. Tarawih jami'ah rahimakumullah, nangis. Kenapa? Mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kalau sudah kita datang ziarah kubur, aman sudah. Betul tidak? Kenapa ziarah kubur lagi setelah Lebaran? Mau tahu? Mau tahu maksudnya? Karena sebenarnya 1 bulan Ramadan penghuni kubur istirahat. Tidak ada siksaan, tidak ada pertanyaan selama bulan Ramadan. Penghuni kubur tidak tahu apakah dibawa ke surga atau dibawa ke mana? Ke Mekah. Pokoknya di kubur itu tenang, menghilang, nggak tahu kemana. Diistirahatkan sepanjang 1 bulan Ramadan. Makanya pas malam takbiran nangis kita semua. Kenapa? Karena penghuni kubur nangis. Kenapa? Sudah habis masa liburan. 1 Syawal mulai ditanya. Makanya usahakan tanggal 1 Syawal setelah salat Id pergi dulu di kubur baru pulang ke rumah. Kalau bisa ziarah kubur dulu. Atau pada hari itu ziarah kubur. Kenapa? Pada hari itu penghuni kubur menunggu keluarga yang datang ziarah kubur. Ada yang nanya, kenapa ziarah kubur?
Karena kita memang yang ziarah kubur, tidak mungkin kuburan yang ziarahi kita. Assalamualaikum. Mari kau. Kita yang datang. Kata penghuni kubur, adakah yang datang ziarahi aku? Aduh ya Allah. Innalazi faradhalekal Quran laradu kalamat. Semoga saya bisa datang ke sini lagi deh. Saya kira ini acara biasa-biasa aja. Ternyata besar. Benar loh, saya tidak nyangka loh. Bagaimana tidak besar? Panitia besar. Saya kaget pas lihat. Tabligh akbar di lapangan. Wow. Besar ini acaranya. Mudah-mudahan nanti bisa datang ke sini lagi ya. Doakan aku ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba angkat tangannya semua. Angkat tangannya seperti ini. Angkat tangannya. Kalau kita tawaf, biasanya kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa kita begini? Mengarah ke Hajaratul Aswad. Karena kita tidak sempat menciumnya baru tawaf. Maka sebaiknya Bismillahirrahmanirrahim mencium baru bertawaf. Itu maksudnya. Nah sama ini, angkat tangan karena kita tidak bisa bersentuhan tangan. Kalau saya bersentuhan tangan sampai Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bayangkan tangan saya, tapi tangannya ini semuanya agak bersatu ya. Ya Allah, saya sudah maafkan, ikhlaskan, halalkan. Kalau ada orang yang berdosa padaku, yang bersalah padaku, saya sudah maafkan. Kedada. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, dan tanganku untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepadaku. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Saya minta mulai hari ini tidak ada orang bermusuhan, tidak ada orang bercian. Tidak boleh. Mudah-mudahan kita sampai mati tidak punya musuh. Salamun hiya tamatlail fajar. Damai. Damai itu, ya Allah, itu ketuanya dari sana lagi. Tadi di sini, mungkin di sana lagi. Hebat loh dia. Itu baterai apa yang dia pakai? Saya curiga dia bawa genset. Nggak ada lobeknya dia. Jamaah. Baik, sebelum saya pulang, saya mau titip amalan. Tapi diamalkan. Saya itu kalau ceramah gak usah ngurusi pemerintah, udah ada urusannya. Saya ceramah ibadah aja, betul tidak? Gak usah ujar kebencian. Kita ini belum tentu lebih baik daripada orang, betul tidak? Yang menyebabkan kita masuk surga bukan pahala, maaf ya, bukan amal, bukan pahala, tapi ridhonya Allah. Oke? Jangan pernah membenci orang. Tapi dia kan non muslim Ustaz. Walaupun non muslim, sempat dia tobat masuk Islam, kita ini belum. Maaf ya, saya itu tidak bisa mendengar anak menangis. Alhamdulillah 4 anak saya tidak ada yang menangis. Nggak pernah minta duit, nggak pernah. Ada caranya Bu, mau anaknya tidak minta duit, kasihlah dia sebelum minta. Bener lah. Saya kasih uang jajan anakku setiap Jumat. Sedekah Jumat saya sama anak. Jadi hari Jumat baru terima uang. Sampai Jumat depan. Nih, uang jajanmu sampai Jumat depan. Jadi otomatis dia belajar menabung. Dan kita juga pahalanya besar. Tiap Jumat. Kalau ibu kan biasanya tiap hari kan? Ditagih tuh.
Berapa penjual lewat? Nah, somai, nah, bakso, nah, balon, nah, satu, nah. Jamaah, coba ajarin anak mandiri. Oke? Baik, karena waktu saya kasih amalan. Ya Allah, masih ada 3 cara saya. Bisa dimulai? Coba naikkan jari-jarinya. 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 Al-Fatihah, sedekah Al-Fatihah di waktu subuh. 1. Al-Fatihah buat Nabi. Jadi sebelum salat subuh baca dulu Al-Fatihah 10 kali. Al-Fatihah buat Nabi. Ini jadi ibu. Ulangi. Yang kedua, Al-Fatihah buat seluruh orang muslim. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, guru dan ulama. Yang pertama, supaya dapat syafaat. 2, muslim dan mukmin. Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Jadi besok kita jualan laku dagangan kita. Karena kita sudah bacakan Al-Fatihah. Yang ketiga, guru dan ulama, supaya ilmu kita berkah. Yang keempat, kedua orang tua dengan leluhur, nenek moyang kita. Yang keempat apa? Kedua orang tua dan leluhur, nenek moyang. Kita bisa jadi begini, bisa jadi doanya nenek kita itu. Kelima, Al-Fatihah buat pimpinan seluruh pemerintah, mulai dari RT, RW, Babinsa, camat, rumah, aparat. Itu dapat semua. Saya salat Jumat di Malaysia, hebat dia. Sesudah salat Jumat dia doakan pimpinannya, raja-rajanya, sultannya, pimpinannya dia doakan. Kita di Indonesia beda. Sesudah salat Jumat mendemo. Ayo, Al-Fatihah buat siapa? Nabi, muslim mukmin, guru ulama, orang tua, pimpinan, anak keturunan. Ulangi, bukan anak cucu, anak keturunan. Oke? Ada orang kaya 7 turunan. Kamu 7 turunan kekayaan dia. Kok kamu miskin? Karena aku keturunan ke-8. Udah habis. 7. Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Ada. Bapak bisa sudah 5 kali gaya itu. Udah geser. Saking lamanya ini ceramah. Yang 6, anak keturunan. 7, orang yang mencintai kita. 8, orang yang kita cintai. 9, coba 6, 7, 8, 9. Ingat ya, yang kita cintai yang ke-8, yang mencintai kita yang ke-7. Beda itu. Yang mencintai kita yang ke-7, yang kita cintai yang ke-8. 9, Al-Fatihah. Ini paling banyak. Ini utang kita semua ini. Bayar utang. Al-Fatihah buat, bukan. Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Ini biasanya kalau waktu Covid 2 tahun ini, ada yang sakit, doakan aku ya di grup. Iya, saya doakan. Kapan kau doakan? Itu utang itu. Doakan aku lagi sakit. Iya, saya doakan. Berarti tidak didoakan. Jadi yang ke-9, Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Ke-10, Al-Fatihah buat diri kita. Oke? Udah, yuk pulang. Ayo. Tas saya satu mana? Yang coklat. Oh iya. Ya Allah. Tapi fotonya Ustadz ada di sini. Ini.
Hebat loh dia. Dia guru besar kita. Ya memang besar. Orang baik dia. Nggak pernah marah saya lihat mukanya, senyum terus. Kalau saya senyum terus karena nggak bisa mingkem. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ikut sama saya. Innal ladzi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Panggil kami ya Allah untuk jadi tamumu. Aku mau haji, aku mau umrah. Allahumma bilal muslimin ya Allah, aku sudah maafkan, aku sudah ikhlaskan, aku sudah halalkan. Ayo semuanya bersalaman satu dengan lainnya. Salaman semua. Mohon maaf, saya pamit ya. Astagfirullah. Salaman semua. Berdiri ya Allah, mas banget. Bersalaman. Bersalaman semua. Bersalaman. Tes.